Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ananda? Ya, semoga semua Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak ingatkan sebelum kita mulai pembelajaran untuk selalu menjaga kesehatan. Jikapun harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Baik Ananda sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS, dan hari ini materi kita lah materi yang baru, bab yang baru. Nah, untuk itu Bapak minta Ananda sebelum mulai pembelajaran menyiapkan dulu bukunya, alat tulis, kemudian buku paketnya ya. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan Ananda simak slide yang sudah Bapak siapkan dengan penjelasan seperti yang ada di layar Ananda masing-masing. Ananda sekalian, hari ini kita akan membahas materi di bab 3 tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, atau kepanjangannya Association of Southeast Asian Nations. Susah ya bahasa Bugis ini. Baik, yang pertama, silakan Ananda simak dan dengarkan apa yang Bapak sampaikan sebagai pengantar di awal sebelum kita membahas lebih jauh materi ini. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk oleh 5 negara yang dikenal sebagai negara pelopor berdirinya ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Siapa saja mereka? Negara tersebut adalah yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kelima negara tersebut menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok pada Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini sendiri sampai saat ini sudah memiliki 10 negara anggota yang merupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, ya, kecuali Timor Leste yang belum menjadi anggota. Ananda sekalian, kita bahas yang selanjutnya, yaitu organisasi ASEAN. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya ASEAN atau latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN sendiri terbentuk karena adanya persamaan letak wilayah, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa wilayah di Asia Tenggara, seperti perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 65 sampai 66 ya. Kemudian yang terakhir, berkembangnya paham komunis. Paham komunis ini paham yang pada masa itu ditakuti, ya, cukup ditakuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga dengan latar belakang ini ditandatanganilah sebuah deklarasi yang tadi dikenal dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Siapa saja orang-orang yang mewakili dari tiap negara tersebut? Ada 5 negara sebagai negara pelopor. Dari Indonesia sendiri ada Menteri Luar Negeri kita, yaitu
Bapak Adam Malik. Ya. Kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Sementara dari Thailand ada Tanat Homan, dari Filipina ada Narciso Ramos, dan dari Singapura ada S. Rajaratnam. Nah, berdasarkan deklarasi ini, ASEAN bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian juga agar perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara itu lebih aman, ya. Itu beberapa tujuan ya terbentuknya ASEAN. Selain itu juga ingin menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kita lanjut. Yang berikutnya kita bahas tentang lambang ASEAN. Lambang ASEAN, Ananda perhatikan di sebelah kanan itu ada warna kuning. Warna kuning itu adalah padi. Jumlahnya ada 10. Nah, lambang ASEAN sendiri berbentuk 10 batang padi yang terikat. Ya, 10 ini melambangkan jumlah anggota. Sebenarnya awalnya 5, tapi karena anggotanya bertambah jadi 10, makanya 10 batang padi yang melambangkan jumlah negara ASEAN. Ya. Kemudian warnanya kuning. 10 batang padi dan warnanya kuning. Ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian warna merah pada latar belakang simbol padi ini melambangkan sikap berani dan dinamis. Sementara lingkaran warna putih itu melambangkan kesucian, dan yang warna biru itu melambangkan perdamaian dan keamanan. Sementara bentuknya lingkaran itu melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Itu adalah lambang ASEAN, harapan-harapan dari negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, ya. Lanjut, selanjutnya adalah siapa saja sih anggota ASEAN sampai saat ini. Di bab sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah bahas, ya. Anggota ASEAN itu ada 10. Mulai dari, Ananda lihat di layar Ananda itu mulai dari paling atas. Mohon maaf Bapak belum ganti benderanya, harusnya bendera Myanmar tidak seperti itu, ya. Ada yang terbaru sudah, tapi tidak apa-apa. Yang pertama ada Myanmar, kemudian Vietnam, Laos, Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Nah, untuk Brunei Darussalam menjadi anggota ke-7 yang bergabung, anggota ke-6. Mohon maaf, anggota yang ke-6 menjadi anggota ASEAN yang ke-6, bergabung pada tahun 84. Kemudian disusul oleh Vietnam pada tahun 95. Kemudian disusul kembali oleh Laos pada tahun 97 dan Myanmar 97. Terakhir pada tahun 1999 Kamboja. Total ada 10 negara yang sudah menjadi anggota ASEAN sampai saat ini. Lanjut, Sekretariat ASEAN. Nah, sejalan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan ASEAN ini, tentu perlu yang namanya tempat atau sekretariat tetap. Nah, ini diputuskan dalam pertemuan anggota-anggota ASEAN bahwa sekretariat tetap ASEAN diputuskan untuk berada di Jakarta, didirikan di Jakarta. Dan untuk pemimpin ASEAN sendiri ini dipimpin oleh yang namanya
sekretaris jenderal yang dipilih oleh menteri-menteri luar negeri masing-masing anggota ASEAN. Masa jabatannya sendiri 2 tahun. 2 tahun itu untuk yang awal ya. Pertama masa jabatannya 2 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 4 tahun. Jadi untuk yang sekarang itu masa jabatan Sekjen ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN adalah 4 tahun. Next, untuk selanjutnya. Yang selanjutnya ini sebelum yang terakhir sepertinya ya. Ini yang di slide di sebelah kiri itu ada foto dari Sekretaris Jenderal ASEAN saat ini sampai tahun 2022 nanti ya. Namanya Lim Jock Hoi, Sekjen ASEAN yang menjabat mulai dari tahun 2018 kemarin sampai 2022 nanti. Kalau kita perhatikan di sebelah kanannya itu ada sekitar 14 orang dari tiap-tiap negara secara bergantian yang pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN. Untuk yang pertama sendiri itu dijabat oleh dari perwakilan Indonesia, Hartono Reksodarsono. Itu adalah Sekjen ASEAN pertama. Ya, kemudian bergantian terus per 2 tahun. Lalu kemudian pada tahun berikutnya di masa kepemimpinan Indonesia kembali itu berubah menjadi 4 tahun. Nah, sampai saat ini masa jabatan Sekjen ASEAN itu adalah 4 tahun. Apa sih tugasnya dari Sekjen itu? Sekjen ASEAN sendiri itu bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang ditetapkan oleh sidang tahunan Menteri Luar Negeri ya. Kemudian menyelenggarakan, memperlancar, mengawasi kemajuan-kemajuan yang ada di pelaksanaan yang ada di ASEAN. Kemudian bertindak sebagai badan administrasi pusat. Yang terakhir adalah sebagai jalur komunikasi resmi antar ASEAN. Ya, itu tidak perlu kita bahas terlalu jauh ya. Ananda cukup membaca, bisa juga di bukunya masing-masing siapa yang pernah menjabat menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Bapak kira itu materi hari ini, dan jangan lupa untuk menuliskan kata hadir di kolom komentar agar Bapak tahu Ananda sudah menyimak video atau menyaksikan video pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ananda bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang Bapak sudah siapkan di Edmodo kelas masing-masing ya. Mungkin itu pertemuan hari ini kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah sehamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.